warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Winda Cahyani, NIM 1705520011. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah audit investigatif guna memenuhi syarat ujian tengah semester yang telah diampu oleh dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kemudian untuk materi presentasi kali ini yaitu tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua ada teori kecurangan Diamond Theory. Yang ketiga ada komponen pengendalian internal. Yang keempat ada peran internal auditor dalam pencegahan dan mendeteksi kecurangan. Dan yang kelima ada kompetensi internal auditor. Sebelum masuk pada pembahasan, saya di sini akan menjelaskan tentang kecurangan fraud. Menurut Black Law Dictionary dalam Tunggal 2010 adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan atau suatu kejahatan. Untuk kecurangan fraud sendiri mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama ada kecurangan pada laporan keuangan, yang kedua ada penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ada korupsi. Langsung saja membahas yang pertama tentang fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Di sini saya mengambil contoh pada PT Kereta Api atau PT KAI. PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadinya manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI ini sendiri. Pada 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6.900.000.000. Padahal apabila dideteksi dan diteliti lebih dalam, lebih rinci, perusahaan itu seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kemudian komisaris PT KAI itu sendiri mengatakan bahwa laporan keuangan itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI itu sendiri pada tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan dan diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Serta hasilnya itu diserahkan oleh direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan komisaris PT KAI yaitu menolak persetujuan laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan ada kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI 2005. Kejanggalannya itu sendiri, yang pertama ada pihak pajak ketiga itu sudah pernah menagih, tetapi laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama 2005. Sedangkan untuk kejanggalan yang kedua itu sebenarnya kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau pajak penambahan nilai PPN itu sebenarnya sebesar ini 95.200.000.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2003.
dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu sendiri. Padahal berdasarkan standar akuntan, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Tapi di PT KAI ini sendiri, kekeliruan di direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama 2005. Lalu untuk kejanggalan yang ketiga itu ada penurunan nilai persediaan atau suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan investasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Dan pada tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruh dalam 2005. Lalu kejanggalan yang keempat itu ada manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak ditagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkut diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Perbedaan pendapatan terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor sendiri terjadinya karena PT KAI tidak memiliki pengendalian internal yang baik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT KAI kurang memperhatikan sistem informasi akuntansi yang ada dalam perusahaannya. Ketidakadaan pengendalian internal yang baik itu juga membuat komite audit komisaris PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Lalu untuk laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan menginputkan data ke dalam komputer yang tidak benar. Makanya itu terjadinya kesalahan, terjadinya penurunan itu termasuknya itu menginputnya dalam komputer itu tidak benar atau melakukan kecurangan. Kemudian untuk kasus kerugian ini banyak pihak yaitu sebagai publik investor dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT KAI menjadi tidak akurat atau salah semua. Sedangkan pemerintah dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil. Jadi dari kasus PT KAI ini sendiri dapat disimpulkan merupakan suatu kecurangan pada PT KAI karena terjadinya kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan tersebut. Pada kasus ini juga terjadi penipuan maupun kecurangan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor. Untuk saran bagi PT KAI sendiri yaitu manipulasi laporan keuangan PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seharusnya dari awal pembukuan itu PT KAI harusnya menetapkan standar-standar yang sudah ditentukan. Lalu perusahaan itu malah mendukung terciptanya sistem informasi dalam perusahaan agar terhindar dari adanya kecurangan. Jadi sistem informasi akuntansi itu juga penting bagi PT KAI
agar terhindar dari kecurangan-kecurangan seperti tadi laporan keuangan yang sudah merugikan banyak manajemen. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teori kecurangan Diamond Theory. Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe dan Hermanso 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Cressey 1950 yang menambah elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam teori fraud triangle, Tuan Kakota menjelaskan bahwa terdapat elemen, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi. Tiga elemen tersebut dalam teori fraud Diamond mengalami penambahan elemen yaitu ada kemampuan. Di sini saya akan menjelaskan 4 elemen-elemen tersebut. Yang pertama ada tekanan. Tekanan sendiri itu dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena pemicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan itu yaitu sebagai motivasi yang menuntut pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan itu semacam dapat terjadi pada semua pihak tingkatan organisasi dan dapat terjadinya karena berbagai alasan. Alasan itu ya berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kebutuhan. Lalu ada yang kedua, peluang kesempatan. Peluang atau kesempatan ini sendiri dikaitkan dengan fraud, yang artinya sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Peluang ini terjadi karena pengaruh oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan banyak orang. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi sendiri itu menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi mungkin penipuan memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasannya itu seperti untuk melakukan fraud atau kecurangan karena merasa rekan kerjanya juga melakukan, maka ia juga mengikuti rekan kerjanya dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud itu sendiri. Kemudian yang keempat ada kemampuan. Kemampuan ini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupi, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk mengilegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal itu menurut Koso tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh
dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi pencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan operasi, pelapor, dan kepatuhan. Menurut Tuana Kota 2013, pengendalian internal adalah sebagai berikut. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan untuk menangani risiko bisnis dan kecurangan yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas sebagai pelaporan keuangan yang andal. Untuk itu, pengendalian internal dimaksud untuk memberikan jawaban atau respon untuk menangkal suatu ancaman kemungkinan terjadinya resiko, sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini. Kemudian komponen pengendalian internal sendiri ada 5. Yang pertama ada komponen lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian itu sendiri terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan pentingnya komponen bagi entitas tersebut. Kemudian yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko itu diidentifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku umum. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan ini dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Lalu yang kelima ada pemantauan. Pemantauan sendiri adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu, karena pada proses penilaian itu harus adanya pemantauan. Kemudian pembahasan yang keempat ada peran internal auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya efisiensi dan kegunaan catatan-catatan akuntansi perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya ini untuk membantu pemimpin perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diauditnya. Untuk mencapai tujuan tersebut itu internal auditor melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh auditor sendiri. Kemudian pencegahan kecurangan itu ada 4. Yang pertama ada membangun struktur pengendalian intern yang baik. Yang kedua ada mengefektifkan aktiva pengendalian yang meliputi 4, yaitu review kinerja, pengolahan informasi, dan pengendalian fisik, serta pemisahan tugas. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kultur organisasi,
mengefektifkan fungsi internal audit. Yang pertama, untuk membangun struktur pengendalian intern yang baik itu, dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Karena tujuan ini telah ditetapkan, top manajemen dapat dicapai keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangannya. Lalu yang kedua ada mengefektifkan aktiva pengendalian, yaitu yang meliputi review kinerja. Review kinerja sendiri, aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan atau kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan suatu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain. Kemudian ada pengolahan informasi, yaitu berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Lalu ada pengendalian fisik, yaitu aktivitas pengendalian fisik ini mencakup keamanan fisik, aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang melindungi atau yang terlindungi dari akses terhadap aktiva yang sudah dicatat. Kemudian ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kultur organisasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance, atau prinsip-prinsip dasar tersebut adalah menurut Saifuddin Hasan, yang prinsipnya itu berisikan keadilan, transparansi, akuntabilitas, lalu ada tanggung jawab, ada moralitas, lalu ada kehandalan, lalu ada komitmen. Kemudian yang keempat ada mengefektifkan fungsi internal audit, yaitu walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak dapat terjadi, namun ia harus menggunakan kemahirannya, jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Lalu mendeteksi kecurangan sendiri itu ada 6, yaitu yang pertama periksa jajaran manajerial, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal, sifat organisasi, periksa karakteristik operasional laporan, lalu auditor internal dan auditor eksternal. Untuk periksa jajaran manajerial, umumnya itu beberapa kasus kecurangan mampu menggelapkan pada laporan keuangan, seringkali melibatkan pihak di jajaran manajerial atau pengambilan keputusan. Karena itu jajarannya manajemen harus diselidiki dengan baik untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan. Lalu yang kedua adanya keterkaitan dengan pihak eksternal, itu salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan, yaitu dengan memberikan bantuan pada perusahaan baik yang nyata atau fiktif. Jadi untuk menghindari kecurangan itu bisa mendeteksi dengan baik adanya hubungan antara perusahaan dengan lembaga keuangan tersebut. Perusahaan dengan individu eksternal auditor, lembaga pemerintah atau investor.
Lalu yang ketiga ada sifat organisasi. Sebuah kecurangan seringkali tidak terdeteksi karena adanya struktur organisasi yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Misalnya struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak adanya internal audit dalam sebuah departemen. Untuk itu dalam mendeteksinya itu adanya kecurangan harus memahami dengan benar seluk-beluknya perusahaan termasuk pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat ada periksa karakteristik operasional laporan. Karakteristik operasional laporan ini terjadi pada kecurangan ini bisa melakukan beberapa laporan keuangan mulai dari rekening, pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Biasanya tanda kecurangan akan terdeteksi dengan terlihat adanya perubahan dalam laporan keuangan atau laporan keuangan tidak sesuai dengan pembukuan atau pada data komputer. Kemudian yang kelima ada auditor internal. Auditor internal sendiri yaitu merupakan aktivitas konsultasi yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Auditor internal sering juga disebut dengan penilaian yang dilakukan oleh personil dalam organisasi yang memiliki kompetensi dalam meneliti catatan akuntansi perusahaan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Lalu yang kelima ada auditor eksternal. Auditor eksternal itu berbeda dengan auditor internal yang dilakukan oleh personil di dalam perusahaan. Auditor eksternal dilakukan untuk meminta bantuan pihak luar dalam melakukan deteksi kecurangan lalu dalam perusahaan serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan. Itulah beberapa terkait dengan deteksi kecurangan fraud. Kemudian yang kelima ada kompetensi internal auditor. Di sini ada 3 definisi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Mulyadi 2009. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkat kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Kemudian yang kedua, Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati 2010 mengatakan bahwa kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Lalu yang ketiga definisinya dari Ahrens yang dialihkan bahasa oleh Herman Wibowo berbunyi kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, berpengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Karakteristik kompetensi yaitu ada 5. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada konsep diri dan nilai-nilai. Lalu yang keempat ada karakteristik pribadi, kelima motif.
Artinya sendiri dari pengetahuan itu yaitu faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Lalu yang kedua ada keterampilan, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu yang ketiga ada konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Lalu yang kelima ada karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi ini menunjukkan pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kemudian untuk motif sendiri ini merupakan emosi atau hasrat atau kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain untuk memicu tindakan. Kemudian berdasarkan definisi di atas, kompetensi itu dapat disimpulkan bahwa sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan yang berpengalaman atau keterampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian kompetensi auditor internal ini, komponen kompetensi auditor internal yang tidak dipisahkan menurut Mulyadi 2009 adalah yaitu pendidikan dan pengalaman. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, yaitu dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawab. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Kemudian kompetensi auditor internal yang meningkatkan kompetensi profesional menurut Jafar dan Sumiati 2008 dapat dibagi menjadi dua fase. Fase yang terpisah. Yang pertama ada pencapaian kompetensi profesional, yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional. Untuk yang pertama, pencapaian kompetensi profesional sendiri yaitu pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi yang diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Hal ini pola pengetahuan yang normal untuk anggotanya sendiri. Lalu yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional yang meliputi, yang pertama ada kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Lalu yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya yaitu pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Lalu yang ketiga ada anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendalian mutu atau pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.